di wilayah Ngawi, di Jalan Sunyi. Mobilnya dihadang, nyawanya diakhiri tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Halo, sahabat hutan. Jumpa kembali dengan Damar dari Voice of Forest. Kali ini akan menceritakan sebuah tragedi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di tengah hutan jati yang sunyi, di jalur sepi antara Ngawi dan Solo, sebuah tragedi kelam pernah terjadi. Bukan sekadar pembunuhan, tapi kisah tentang pengkhianatan, kekacauan, dan perebutan masa depan bangsa yang baru saja merdeka. Inilah kisah tragedi ala Suryo. Namanya Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Lahir di Magetan 9 Juli 1895. Ia bukan sekadar pejabat, ia adalah gubernur Jawa Timur pertama setelah Indonesia merdeka. Di masa penuh gejolak, saat bangsa ini baru berdiri, Suryo berdiri tegak di garis depan. Tahun 1945, ketika Inggris mendarat di Surabaya dan mengultimatum rakyat Indonesia, Suryo memilih menolak tunduk. Keputusan itu memicu salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah, Pertempuran 10 November. Kota Surabaya terbakar, muda bertempur, dan dunia menyaksikan keberanian Indonesia. Maju! Maju! Tapi kemerdekaan tidak langsung membawa kedamaian. Indonesia justru masuk ke dalam fase paling berbahaya, konflik internal. Setelah perjanjian Renville, ketegangan politik memuncak. Kabinet jatuh, oposisi terbentuk, dan kekuatan ideologi mulai bertabrakan. Sebuah kelompok bernama Front Demokrasi Rakyat muncul, terdiri dari Partai Sosialis, PKI, dan organisasi buruh. Lalu datang seorang tokoh dari luar negeri, yang membawa semangat revolusi, Musso. Situasi berubah drastis. Kota Solo dijadikan titik kekacauan, sebagai bagian dari strategi besar. Dan kemudian, ledakan itu terjadi. Pemberontakan PKI Madiun, 1948. Pemerintah tidak tinggal diam. Pasukan Republik bergerak cepat, menumpas pemberontakan. Musso akhirnya tertangkap dan tewas. Amir Sarifuddin mencoba melarikan diri dengan pasukan, benteng bergerak, tapi satu persatu, mereka jatuh. Para sisa pasukan tercerai-berai, bersembunyi, dan melarikan diri ke hutan-hutan. Dan di tengah kekacauan itulah, tragedi besar mulai mendekat. 10 November 1948, Hari Pahlawan diperingati di Yogyakarta. Gubernur Suryo hadir, seperti biasa, sebagai pemimpin, sebagai simbol perjuangan. Setelah acara, ia melanjutkan perjalanan. Tujuannya sederhana, menghadiri peringatan 40 hari kematian adiknya di Madiun yang dibunuh PKI. Tapi ia tidak pernah sampai. Di wilayah Ngawi, di Jalan Sunyi, mobilnya dihadang. Bukan oleh tentara asing, bukan oleh penjajah, tapi oleh pasukan pelarian PKI. Mereka tahu siapa yang lewat, dan mereka membuat keputusan. Gubernur Suryo ditangkap, diseret, dan diperlakukan dengan sangat kejam. Di sebuah tempat bernama Sungai Kakah, Desa Sonde, Ngawi, pada tanggal 11 November 1948. Nyawanya diakhiri tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Ini bukan pembunuhan biasa. Suryo adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung, tokoh penting negara, bahkan disebut sebagai salah satu kandidat pemimpin masa depan. Bagi para pelarian, ia bukan sekadar target. Ia adalah simbol yang harus dihilangkan. Hari ini, di tempat itu, berdiri sebuah monumen.
Di tengah hutan jati. Di pinggir Jalan Raya Ngawi, Solo. Sebuah pengingat bahwa sejarah tidak selalu heroik. Kadang, ia gelap, sunyi, dan penuh luka. Tragedi ala Suryo. Bukan hanya tentang kematian seorang gubernur, tapi tentang bagaimana bangsa ini pernah berdiri di tepi kehancuran, dan bagaimana harga dari kemerdekaan tidak selalu dibayar di medan perang, tapi juga di jalan sepi, di tengah hutan, tanpa saksi. Jangan lupakan sejarah, karena di sanalah kita belajar siapa kita sebenarnya. Demikian kisah tragedi ala Suryo. Sampai ketemu lagi dengan Damar pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat.